Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Aisyah Fishiroh dari Prodi Agribisnis kelas 4C Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses rekrutmen PNS secara online. Sebelumnya saya akan menjelaskan persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pegawai negara sipil. Untuk yang pertama tentunya yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal berusia 18 tahun dan maksimalnya berusia 35 hingga 40 tahun. Untuk yang ketiga yaitu tidak memiliki catatan pidana. Untuk yang selanjutnya, tidak pernah diberhentikan, entah itu secara terhormat ataupun tidak terhormat. Untuk yang kelima, yaitu bukan seorang PNS, TNI, polisi, ataupun pernah menjadi PNS. Selanjutnya untuk yang keenam, yaitu bukan anggota atau pengurus partai politik, ataupun apapun itu yang berhubungan dengan politik. Untuk yang kedelapan, sehat jasmani dan rohani. Untuk yang selanjutnya, pendidikan minimal SMA. Untuk pendidikan, kualifikasi tergantung pada instansi tersebut atau pada posisinya. Dan yang terakhir, siap ditempatkan di mana saja yang diinginkan oleh instansi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu proses pendaftaran pegawai negeri sipil. Nah, untuk proses pendaftaran ini akan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu tentunya tahap pendaftaran. Pada tahap pendaftaran ini, para CPNS diharapkan mendaftar melalui website yang telah disediakan, yaitu di SSCN-BKN. Untuk tahap yang kedua yaitu verifikasi dan seleksi administrasi. Jika telah verifikasi dan seleksi administrasi telah lolos, maka selanjutnya akan melalui tes atau seleksi. Nah, untuk tes atau seleksi ini yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD dengan komputer assist test atau CAT, dan seleksi kompetensi bidang atau SKB. Jika telah melalui tahap ini, selanjutnya tahap terakhir yaitu pengumuman kelulusan. Pada tahap ini, pengumuman akan diberitahukan kepada CPNS melalui telepon, melalui SMS, ataupun email. Untuk kelemahan dan kelebihan pendaftaran online CPNS, mungkin saya akan terlebih dahulu menjelaskan untuk yang kelebihan. Yang kelebihan yang pertama yaitu peserta tes dapat mendaftar melalui internet. Selain itu, peserta tes juga dapat mendaftar di mana saja dan kapan saja selama masa pendaftaran masih berlaku. Untuk yang selanjutnya yaitu penilaian dilakukan secara objektif. Nah, untuk yang ketiga yaitu peserta ujian dapat mengakses dengan mudah terhadap pencapaian skor yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu komputer menyediakan keseluruhan materi kompetisi. Dan untuk kelemahannya yaitu mungkin yang pertama jumlah komputer di BKN kurang memadai sehingga jadwal seleksi panjang dan padat karena harus bergantian. Dan yang kedua, spesifikasi komputer dan server yang ditetapkan BKN sehingga sulit terpenuhi oleh instansi yang meminta difasilitasi. Selanjutnya, untuk yang terakhir, tenaga pelaksanaan CAT di BKN belum memadai sehingga para pegawai yang menangani pelaksanaan seleksi ini mengalami kewalahan. Nah, untuk solusi yang dialami pada kelemahan tersebut, ada beberapa solusi yang mungkin bisa saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu pusat pengembangan rekrutmen sebaiknya segera mengajukan penambahan jumlah komputer pelaksanaan sistem CAT lebih maksimal. Yang kedua yaitu BKN seharusnya merubah basis data komputer sehingga komputer dan server tidak memerlukan spesifikasi yang terlalu tinggi. Dan yang terakhir mungkin BKN seharusnya menambah jumlah tenaga untuk menangani seleksi dengan sistem CAT agar tidak kewalahan.
Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.